Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hajirianto, guru matematika peminatan kelas 10. Nah, sebelumnya kita belajar tentang persamaan eksponen. Mungkin di waktu SMP sudah pernah belajar tentang persamaan eksponen. Nah, selanjutnya kita lihat PPT berikut ini. Nah, persamaan eksponen itu adalah persamaan yang dimana mempelajari tentang kesamaan dari bilangan pangkat atau bilangan lainnya. Nah, di sini fungsi eksponennya akan kita pelajari. Tapi sebelum mempelajari itu, kita akan membagi beberapa bagiannya, yaitu pertama A eksponen 1, yaitu persamaan eksponen, B eksponen 2, ketidaksamaan eksponen, C logaritma 1, persamaan logaritma, D logaritma 2, ketidaksamaan logaritma, E nanti latihan, yaitu tes eksponen dan logaritma. Lanjut kepada daftar isi yang akan kita lakukan, yaitu pertama daftar isinya adalah eksponen dibagi dari pengertian eksponen, sifat-sifat fungsi eksponen, persamaan eksponen, ketidaksamaan eksponen. Kedua nanti logaritma, pengertian logaritma, sifat-sifat fungsi logaritma, persamaan logaritma, dan ketidaksamaan logaritma. Nah, selanjutnya adalah pengertian eksponen, di mana eksponen dinamakan bilangan per pangkat bentuk umum. Nah, bentuk umumnya adalah A pangkat N dibaca A pangkat N, nulisnya seperti ini. Jadi A-nya ini besar, N-nya menjadi pangkat dan kecil. Keterangannya adalah A itu bilangan pokok, N bilangan pangkat atau eksponen. Jadi A yang ini bilangan pokok, N ini adalah bilangan pangkat atau eksponen. Contohnya seperti ini. Dibacanya adalah akar X pangkat 3. Sedangkan yang ini adalah 8X pangkat 3 dikali Y pangkat 12 dipangkatkan 1/6. Nah, selanjutnya ini sifat-sifat fungsi eksponen. Sifat-sifat fungsi eksponen ini ada 5, sebenarnya ada banyak, nanti bisa dilihat. Kalau dia bilangan pangkat A pangkat M dikali dengan A pangkat N, jadi ngerjainnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi ini kalau pakai penggunaan sifat kali, pangkatnya hanya ditambah. Kalau misalkan yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi ini dikurang pangkatnya kalau dia pembagian. Sedangkan kalau dia perkalian, A pangkat N dikali dengan B pangkat N sama dengan A pangkat B. Ini A, B-nya boleh dikali, nanti dipangkatkan lagi dengan N. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, kalau bilangan pangkatnya ini sama, berarti bisa dijadikan pecahan dengan pangkatnya taruh di luar seperti ini. Dan yang kelima adalah kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Kalau seperti ini dikalikan artinya. Jadi ini sifat 1 sampai 5 nya tolong dipahami, ini hanya mengulang waktu SMP. Nah, sifat yang keenam yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Kalau nomor 7 ini dibacanya adalah bacanya dari dalam A pangkat M diakarkan pangkat N sama dengan nulisnya seperti ini. M-nya di atas sebagai pembilang, N-nya sebagai penyebut. Nomor 8, akar pangkat N, akar A akar pangkat N dikali B akar pangkat N, boleh disatuin, akar di dalamnya dikali, di luarnya tetap pangkat N. Kalau dia sama-sama pangkatnya sama, jadi boleh disatuin. Dan yang 9 adalah ini perubahan pangkat negatif.
Kalau yang ini kebalikannya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau dia 1 per A pangkat N, jadi pangkat negatif A pangkat min N. Begitu juga yang ini, A min 1 per N sama dengan 1 per A pangkat 1 per N. Nah, ini persamaan eksponen. Persamaan eksponen ini adalah persamaan yang memuat eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel. Contoh, yang pertama ini 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 32x min 3. Ini berdua merupakan sama-sama persamaan eksponen yang variabel x-nya memuat nilainya. Seperti ini. Sedangkan yang kedua, y tambah 5 dipangkat 5y min 1 sama dengan y plus 5 pangkat 5 min y, berarti ini bilangan pokoknya berhubungan sama dengan y, pangkatnya juga y. Jadi ini dua-duanya mempunyai nilai variabel y. Kalau yang ini hanya pangkatnya saja yang mempunyai variabel x. Nah, lanjut. Nah, ini salah satu sifatnya. Kalau sifat yang pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat m, fokusnya jangan ke sini. Jadi ini salah satu kalau bentuk soal kayak gini, maka ngerjainnya seperti ini, fx sama dengan m. Nanti kalau ada soalnya baru bisa kita contohkan. Yang ini kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya fungsi, jadi kita ngerjainnya fungsinya saja. Gitu. Nah, kalau yang ini pangkatnya sama, pokoknya yang berbeda, maka ditulis A tidak sama dengan B. Ngerjainnya hanya ini, fungsinya sama dengan 0. Jadi nomor 1, 2, 3 ini sifat 1, 2, 3 persamaan eksponen, ngerjainnya hanya ini, dan ini. Tergantung dilihat bentuknya seperti apa dalam soal. Dan yang nomor 4, nah ini agak panjang. Kalau dia fungsinya masing-masing, ini fungsi pokoknya, ini juga fungsi pokoknya yang sama nilainya, pangkatnya berbeda, berarti pangkatnya dikerjain dulu sendiri. Setelah itu kita kerjakan fungsinya sama dengan 1 kalau tidak ada penjelasan apapun, fungsinya sama dengan 0 kalau nilai gx nya keduanya positif. Jadi kalau ini sama ini hasilnya selalu positif. Nah, begitu juga untuk yang terakhir, kalau keduanya genap atau ganjil, tergantung bentuk soalnya. Nanti kalau ada soalnya bisa kita lihat. Nah, ini kalau yang kelima, ini baru fungsi persamaan eksponen. Nanti kalau bentuknya sudah ada baru bisa kita coba. Nah, ini basic dasar yang tadi. Bilangan pangkat kalau dikali dikerjakan dengan secara pertambahan atau penjumlahan. Nah, jadi ini kita jumlah 1/2 yang ini sama 5/2 yang ini, jadinya 6/2. 6/2 disederhanakan 3, 2 pangkat 3 adalah 8. Begitu juga yang ini, kalau dia bilangan pangkat yang dibagi berarti tinggal pangkatnya dikurangkan. Contohnya seperti ini, 12 dikurang 3 adalah 9. Jadi 12 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 9. Yang ketiga, dimana bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi, berarti kita tinggal mengerjakan adalah kita kalikan aja ke dalam atau dikalikan keluar. Jadi ini min 6/3 sama dengan 8 pangkat min 2. Nah, ini dia pangkat negatif, dijadiin 1 di sini dulu awalannya harusnya 8 pangkat 2 baru 1/64, tapi ini dibuatnya langsung. Dan yang terakhir ini kalau dipisahkan, jadi tolong dilihat ini dikerjakannya masing-masing, 2 pangkat 3 sama m pangkat 3, jadi ini masing-masing baru bisa dikerjakan. Dan yang terakhir ini contoh kalau dia nilainya sama. Ini tahu dari mana? Ini dijadikan 2 pangkat 3 dulu baru dicoret, atau diakarkan pangkat 3 juga boleh sama. Nah, jadi ini harus diingat-ingat. Nah, ini salah satu contoh kalau menemukan penyederhanaan seperti ini, berarti yang harus kalian lakukan adalah dikalikan pangkat 4-nya ini satu-satu ke dalam gini, sehingga nulisnya ini 3 pangkat 4
X pangkat 8 ini dapat dari mana? Dari 4 dikali 2. Begitu juga Y, ini dikali dengan 2. Seperti ini, jadinya 1/2 kali 4 adalah 2. Nah, baru kalau sudah seperti ini, kan ini sama, tinggal kita kurang. Ini kurang ini kurang ini. Maka hasilnya seperti ini. X pangkat 5 dengan Y pangkat 5. Kenapa Y-nya di bawah? Karena 2 kurang 7, 5. 5-nya sisa di bawah yang lebih banyak. Kalau ini 8 kurang 3, yang sisa terbanyak di atas, 5-nya di atas. Ini 3 pangkat 4, 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 4 kali. Lanjut, kalau dia bentuknya seperti ini harus disederhanakan dulu. Ini kiri kanan nilainya tidak sama bilangan pokoknya, makanya bilangan pokoknya harus disamakan. 4 itu 2 pangkat 2, ditulisnya seperti ini. Setelah itu 2 yang ini dikali dengan 3x, sama 2 nya itu kali plus 1, jadinya seperti ini, 6x. 2 kali 3x 6x, 2 kali plus 1 plus 2. Nah, kalau sudah, berarti bisa kita mulai bilangan pokoknya ini sama. Berarti tinggal kita kerjakan pangkatnya aja seperti ini. Fokus kepada sifat yang kedua ini. Nah, kalau udah pangkatnya dikerjain, tinggal aljabar. X nya pindahin ke sini, 2 nya pindahin ke kanan, jadinya seperti ini. Dan jawabannya adalah -2. Nah, ini salah satu latihan eksponen. Nanti kalian bisa cobakan di rumah. Ditunggu jawabannya minggu depan. Ada banyak bentuk soalnya. Yang nggak bisa dijawab hanya ini 1F. Kenapa tidak bisa dijawab? Karena jawabannya banyak. Karena dia terdiri dari 2 huruf. Jadi eksponen itu bisa dijawab kalau hurufnya sama atau hanya 1 variabel. Nah, ini juga sama, yang lain nanti dicobakan. Besok sudah saat pertemuannya akan datang, kita bahas apakah yang kalian jawab itu jawabannya benar atau salah. Nah, ini juga sama. Nanti tinggal tentukan siapakah X, siapa Y, dan jawaban kalian masing-masing. Nah, ini juga yang terakhir. Nah, maka dari itu, dari semua yang udah dipelajari tentang eksponen, sehingga kalian harus sudah mulai bisa melakukan tentang persamaan eksponen ini dulu. Jadi mungkin itu aja dulu dari Pak Ari. Ditunggu tugasnya ya minggu depan. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Kalau memang ada pertanyaan atau apapun, boleh ditanyakan di Google Classroom. Nanti di Google Classroom bisa Pak Ari baca apa yang kalian tanya, dan kemungkinan bisa Pak Ari komen atau Pak Ari balas pertanyaannya. Mungkin itu aja dulu dari saya untuk pembelajaran persamaan eksponen untuk kalian kelas 10. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.